Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita libur kajian Sirah Nabawiyah insyaallah 5 bulan. Tetapi kalau ketemunya masih beberapa kali ketemu di dalam sholat Jumat. Jadi tidak terlalu lama sebenarnya. Iya. Alhamdulillah dalam keadaan yang semacam ini kita masih mendapatkan nikmat sehat. Dalam keadaan pandemi ini kita masih mendapatkan nikmat berupa kesehatan, di mana saat sekarang ini sudah seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Betul-betul kalian kami uji dengan ketakutan. Takut, bagaimana tidak takut? Tetangga tiba-tiba meninggal dunia. Konon katanya kena COVID. Tapi ternyata hari ini keluar tesnya negatif. Tapi sempat 5 hari itu deg-degan. Dokter yang biasa saya atau kita ke sana, keluarga ke sana positif, di karantina. Tapi sekarang sudah keluar. Ada salah satu jamaah yang setiap minggu, setiap pekan ketemu kajian rutin positif. Tapi sekarang sudah keluar dari masa karantina dan karantina di rumah. Ada lagi tadi teman di sekolah, suaminya dijemput ambulan positif. Khauf, takut. Kalau enggak takut sombong itu namanya. Orang-orang dekat. Jadi ujian dari Allah. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah ada tentram, masih ada ketenangan. Tenangan dari mana? Dari zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Mengingat Allah atau zikir itu tidak hanya dengan zikir subhanallah hamdallah akbar, tetapi juga dengan sholat, puasa, membaca Al-Quran, kajian-kajian ilmu. Itu juga menenangkan pikiran, menenangkan hati. Kajian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati sudah tenang, badan itu sehat. Nah, jadi hubungannya erat sekali antara batin dengan dohir. Batin sehat, maka dohir ikut sehat. Batin cemas terus, dohirnya lemah. Fisik kita itu lemah, gampang kena penyakit.
Insya Allah kalau sering ngaji, sering kajian, badannya kuat, cerah, ceria. Kenapa? Karena pikirannya tenang, hatinya tenang gitu. Kita pada pertemuan terakhir, karena udah 5 bulan ya, ketika kemarin Mas Ajis Ustadz ngaji lagi, apa temanya, katanya begitu. Saya nanya balik, terakhir kali apa temanya? Ya sudah lupa, orang 5 bulan. Saya di samping itu selain di sini, ya saya juga ngisi rutin kajian Sirah Nabawiyah juga di sekolah pilot. Ya anak-anak muda begini, bahkan lebih muda lagi di sekolah pilot. Kalau kajiannya terakhir kali apa? Siap perang Badar. Nah, begitu ada siapnya. Sekolah pilot tuh gitu. Dari mana? Siap Semarang. Nah, anak-anak itu gitu. Kalau ketemu Ustadz, hormat juga. Saya hormat juga ya. Tapi di sana masih awal-awal gitu ya. Terakhir kali perang Badar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Dan setelah perang Badar tersebut, maka banyak kejadian-kejadian sebelum perang Uhud ya. Di antara kejadian-kejadian itu, karena mereka orang-orang kafir Quraisy itu begitu marah, kecewa karena kalah perang, semua orang ingin balas dendam, gak terima pokoknya dengan kekalahan yang ada di Badar tersebut. Padahal secara matematis, secara logika, orang muslim itu pasti kalah, jumlahnya sedikit, masih lemah lagi, tapi kok menang. Mereka itu penasaran, pokoknya mereka ingin balas dendam. Bahkan tingkat balas dendamnya ini individu-individu. Ada seorang yang bernama Umair bin Wahab ketemu dengan Sofyan bin Umayyah. Umair bin Wahab ini begitu dendam juga. Lalu ketika ketemu sama temannya dalam kesendirian ya, menyepi berdua begitu, ngobrol-ngobrol sama temannya Sofyan bin Umayyah itu, katanya Umair kepada Sofyan, saya itu sebenarnya ingin pergi ke Madinah untuk bunuh Muhammad. Kalau seandainya saya itu nggak inget-inget sama utang-utang saya, sama keluarga saya yang menjadi tanggungan saya mesti sudah ke Madinah untuk bunuh Muhammad diam-diam. Sofwan ketika mendengar sahabatnya ngomong begitu, wah kesempatan ini. Oh begitu? Iya, tenang aja sudah, nanti utang-utangmu tak lunasi. Kalau kamu mau mati tidak apa-apa, utangmu sudah tak lunasi. Kalau kamu nanti mati, keluargamu tak tanggung sudah, saya nanti yang ngurusi keluargamu. Asalkan kamu pergi ke Madinah, bunuh Muhammad, utang-utangnya mau ditanggung. Ya meskipun orang kafir ya, orang musyrik, tapi masih membayar utangnya. Mau seorang muslim kalah sama orang kafir, nggak mau bayar utang. Jadi tanggung jawab ya, dia itu Umair itu tanggung jawab, mau bayar utang dan mau mengurusi keluarga orang muslim, orang kafir padahal ya.
Jadi jangan kalah orang muslim. Banyak orang muslim yang nggak mau ngurusi keluarga, malahan ditinggal keluarganya. Akhirnya Umar ini pergi ke Madinah, ya, karena hatinya sudah tenang, sudah ditanggung utang sama keluarganya oleh Sofwan bin Umayyah. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi Muhammad, pembunuh bayaran, the hitman. Diam-diam masuk Madinah. Barusan masuk Madinah ketemu sama Umar. Umar itu kan tampangnya itu kan seperti polisi kan gitu ya. Padahal Umar ya enggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Umar. Tapi Umar ini menjadi gerakan gerak-geriknya itu mencurigakan begitu. Kayak takut-takut gitu ya. Kayak maling ketemu polisi. Polisinya nggak tahu apa-apa, tapi malingnya ini ngerasa salah aja, kayak jangan-jangan nangkep saya ini gitu. Umar juga gitu. Oleh Umar ini orang kok gerak-geriknya aneh, mencurigakan nih, kok agak selintat-selintut gitu. Ditangkap sama Umar, dibawa kepada Rasulullah. Karena memang juga dia orang asing, kan hafal, penduduk Madinah itu hafal, setidaknya gerak-geriknya tidak semacam itu. Lalu dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa keperluanmu kesini? Katanya Umar, bohong dia, saya kesini Muhammad mau menebus anak saya yang bernama Wahab yang menjadi tawanan perang. Dan memang anaknya si Umar ini menjadi tawanan perang dari perang Badar yang barusan selesai. Itu salah satu tawanan adalah anaknya Umar. Jadi mungkin Umar sebelumnya itu sudah merencanakan, nanti kalau saya ketangkep, alasan saya adalah saya pura-pura nebus anak saya. Jadi tawanan-tawanan saat itu boleh ditebus oleh keluarganya. Kalau tidak mampu ditebus, maka boleh menebus dirinya sendiri dengan mengajarkan baca tulis diantaranya kepada anak-anak muslim atau kepada orang-orang muslim muslimah, mengajarkan baca tulis. Ya, tapi kebanyakan kalau keluarganya mampu ditebus. Ini pura-puranya si Umar itu nebus anaknya. Lalu oleh Nabi Muhammad, sini kamu. Kemudian Nabi Muhammad itu menyingkap kedustaannya si Umar bin Wahab. Bagaimana dengan mukjizatnya? Nabi Muhammad kemudian menceritakan kepada Umar tentang pembicaraannya dengan Sofwan bin Umayyah. Padahal waktu Umar sama Sofwan bin Umayyah itu ngobrol, itu hanya berdua, nggak ada orang lain, nggak ada yang ngintip atau nguping, itu tidak ada, karena itu pembicaraan rahasia. Bahkan keduanya, ini hanya kita berdua yang tahu, tidak ada ya, boleh ada yang tahu tentang rencana kita ini. Iya, udah janjian gitu. Nabi Muhammad tahu, malah cerita sama si Umar itu, bukannya kamu sebelum kesini itu ngobrol sama Sofwan bin Umayyah, gitu bahasa kita. Kamu sebenarnya kepingin ke Madinah untuk membunuh saya, tapi karena ada tanggungan utang sama keluarga, jadinya tidak jadi kesini. Lalu utang sama keluargamu ditanggung oleh Sofwan bin Umayyah. Kemudian kamu pergi ke sini untuk membunuh saya. Terheran-heran Umar itu. Iya, orang perasaan dulu itu kita ngobrolnya nggak ada orang. Ini kok Muhammad tahu itu. Itu mukjizat Rasulullah. Yang memberitahu ya malaikat Jibril.
dari Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan tentang muslihat percobaan pembunuhan Nabi Muhammad. Nah, ini zaman dulu. Akhirnya Umair ini dengan apa yang dia hadapi atau apa yang dia dapatkan dari Nabi Muhammad, karena merasa takjub, ya, masuk Islam dan nggak mau pulang dulu ke Mekah, sehingga tinggal beberapa saat di Madinah untuk mempelajari Islam. Dan ketika dirasa sudah cukup pemahamannya tentang Islam oleh Rasulullah, suruh balik ke Mekah untuk dakwah di Mekah. Akhirnya Umar nurut balik ke Mekah untuk mendakwahkan Islam. Subhanallah, ya. Rasulullah itu kenapa kok dikatakan oleh orang-orang kafir sebagai tukang sihir? Di antaranya semacam itu. Orang yang awalnya mau bunuh, tapi kok tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Ketika ketemu terus ngobrol, tiba-tiba berubah gitu. Itu kalau enggak tukang sihir apa? Nah itu. Padahal itu mukjizat. Ya, mukjizat. Jadi ini satu di antara peristiwa setelah adanya perang Badar, yaitu pembunuhan atau rencana pembunuhan Rasulullah SAW yang gagal. Kemudian di antara lagi yaitu adanya perang Sawik. Sawik itu artinya tepung. Nah, apaan kok perang tepung? Apa lempar-lemparan tepung? Bukan. Jadi kalau masih ingat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah orang yang menjadi, bisa dikatakan, penyebab adanya perang Badar. Kalau masih ingat kajian terakhir kita 5 bulan yang lalu, Abu Sufyan bersama kafilah dagangnya yang dicegat, yang rencananya akan dicegat oleh Rasulullah dan kaum muslimin, tetapi karena kepandaiannya Abu Sufyan kemudian menghindar. Tetapi karena sudah mengirimkan atau minta bantuan ke Mekah, akhirnya yang Mekah itu berangkat. Papasan di tengah jalan, Abu Sufyan akhirnya pulang ke Mekah. Yang pasukan Mekah sudah nyampe tengah jalan, terus saja akhirnya Nabi Muhammad dengan kaum muslimin ketemunya dengan pasukan yang dari Mekah, tidak Abu Sufyan yang sebenarnya adalah target utama awalnya, tapi Abu Sufyan udah ke Mekah. Jadi Abu Sufyan tidak ikut perang. Nah, di situ Abu Sufyan ketika melihat orang-orang Mekah kalah, dia dendam juga. Karena dia nggak ikut perang, dia masih penasaran. Maka atas inisiatif sendiri, Abu Sufyan itu membawa 200 pasukan untuk diam-diam mau menyerang Madinah. Cuman sedikit ya, karena inisiatif sendiri ya. Cuman dapat 200 pasukan. Itu pada bulan Dzulhijjah, Ramadan, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan lah, 3 bulan lebih sedikit, karena 5 Dzulhijjah. Jadi 3 bulan setelah perang Badar, maka Abu Sufyan dengan 200 orang pergi ke Madinah untuk ngacau sebenarnya di sana. Ya kalau untuk perang dengan kaum muslimin seluruhnya jelas gak berani, karena cuma 200 orang.
Jadi dia di sana hanya untuk ngacau saja. Di sana mengacau Bani Nadir di pinggiran Madinah, tidak berani masuk karena kalau masuk ya langsung terkepung oleh kaum muslimin. Jadi anak di pinggiran-pinggiran saja dan bunuh 2 orang muslim, dibunuh, lalu juga bakar kebun-kebun kurma punyanya kaum muslimin, dibakar oleh Abu Sufyan. Jadi balas dendamnya ya gitu saja, tidak fatal ya, cuman bakar-bakar terus bunuh 2 orang yang sendirian begitu itu. Ya nggak berani perang lagi seperti perang Badar, tidak berani. Bahkan ketika Nabi Muhammad mendengar itu, lalu beliau mengirimkan pasukan, maka Abu Sufyan lari tunggang langgang. Mereka dan 200 pasukannya itu segera lari ketika mendengar kaum muslimin mengejar mereka. Dikejar terus sampai daerah Qorqoratul Qudri namanya, namun tidak berhasil. Yang didapati oleh kaum muslimin hanya tepung-tepung yang berceceran, tepung-tepung yang ditinggalkan untuk mengurangi beban dalam rangka melarikan diri. Jadi sangunya itu untuk bahan makanan ya, dari Mekah ke Madinah itu kan jauh, 350 kilo, sini Semarang sana, itu bahan makanannya tepung banyak. Tapi karena kondisinya dikejar-kejar, takut ini berat, ini kudanya jadi atau ontanya jadi nggak bisa lari kenceng, akhirnya dibuang, ditinggal saja. Nah, kaum muslimin itu dapatnya tepung tadi itu, akhirnya tepungnya ya dibawa pulang. Nah, tepung itu sawik, maka perang itu dinamakan dengan perang sawik, Ghazwatus Sawik. Tapi belum sampai ada pertempuran antara kaum muslimin dengan pasukannya Abu Sufyan. Kemudian ada lagi yaitu perang Qorqoratul Qudri, di daerah yang tadi itu ditemukan tepung tadi itu. Jadi insiden-insidennya itu bisa dikatakan kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil, tidak besar seperti perang Badar gitu, enggak. Tapi nanti setelah ini perang Uhud itu besar juga. Di antara perang Badar dan perang Uhud itu insiden-insiden yang tercatat dalam sejarah itu diantaranya pembunuhan Nabi, kemudian perang Sawik dan perang Qorqoratul Qudri. Perang Qorqoratul Qudri ini karena ada kabilah itu kaum. Kalau di Arab itu mereka berkabilah-kabilah begitu ya, yang dasarnya itu adalah masih bisa dikatakan satu kabilah itu satu keluarga gitu. Artinya sampai nenek moyangnya itu satu turunan gitu Mas Yan. Ya kayak gitu. Jadi kuat sekali di dalam melindungi satu sama lain. Pokoknya benar atau salah, kalau kabilahnya itu disakiti, maka yang satu kabilah akan bela. Tidak peduli kadang-kadang entah itu benar atau salah. Nah, kabilah-kabilah itu ada kabilah-kabilah yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam, dengan Nabi Muhammad untuk tidak menyerang, untuk tidak membantu orang yang menyerang kaum muslim juga.
Jadi untuk tidak saling menyerang dan untuk tidak membantu orang yang atau kaum yang akan menyerang satu sama lain itu. Nah, di situ ada namanya kabilah Bani Sulaim dan Bani Ghatafan setelah atau kabilah-kabilah yang kecil-kecil yang lain itu berkumpul untuk nyerang kaum muslim. Berkumpul untuk nyerang kaum muslim. Padahal mereka itu punya perjanjian untuk tidak nyerang, tapi malah mau nyerang. Maka Rasulullah segera beliau mengirimkan pasukan untuk menyerang kabilah-kabilah yang berkumpul tadi itu. Jadi Rasulullah itu tegas dalam masalah perang-perang. Beliau adalah master gitu ya di dalam masalah-masalah taktik peperangan, itu master. Beliau hebat. Beliau memimpin puluhan peperangan, tidak hanya satu atau dua, enggak, puluhan. Ini nanti pokoknya kajian sirahnya itu perang terus sampai beberapa pertemuan itu isinya perang terus, berkelanjutan, perang dan perang dan perang terus. Diawali dari perang Badar. Nah, ketika mereka mendengar bahwasanya Nabi Muhammad mengirim pasukan, maka mereka seperti biasa lari tunggang langgang, meninggalkan ghanimah, meninggalkan harta rampasan perang yang diambil oleh orang-orang Islam. Bahkan ada ternak-ternak yang ditinggalkan itu juga diambil beserta penggembalanya. Loh, kok sak penggembalanya bagaimana tuh? Iya, karena budak itu. Jadi budak itu seperti barang, ya diambil, kepemilikannya berpindah sudah. Tuh budak, budaknya itu bernama Yasar, ya, kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Namun oleh Rasulullah dibebaskan, dimerdekakan budak tadi itu. Jadi Rasulullah itu selalu memerdekakan budak. Juga Abu Bakar As-Siddiq, ya, Bilal itu dimerdekakan. Meskipun saat itu belum ada undang-undang memerdekakan budak. Rasul udah duluan. Lah kenapa kok enggak Islam itu saat itu kemudian merdekakan budak semuanya? Atau Nabi memerintahkan merdekakan budak semua? Tidak segampang itu, ya. Mungkin kita mikirnya dimerdekakan, bebas semua. Budak-budak itu banyak di antara mereka yang sangat tergantung dengan tuannya. Sekeluarga jadi budak, jadi satu tuan, makan minum di situ, hidupnya di situ. Tiba-tiba dimerdekakan. Kerjanya apa? Makannya dari mana? Kalau nggak ada tuannya, malah dolim. Akhirnya nanti jutaan orang terlantar. Jadi pelan-pelan Islam di dalam memerdekakan budak itu. Tidak tiba-tiba dimerdekakan, nanti malah bingung nggak bisa makan. Itu malah dolim, menyiksa. Jadi nggak boleh. Rasulullah, Zaid bin Haritha awalnya budak, diangkat jadi anak, dibebaskan. Tapi tidak, kamu sekarang bebas, wes silahkan mau kemana aja. Itu ngusir namanya. Tidak, kamu sekarang statusmu merdeka, tapi kamu tetap tinggal sama saya. Nah gitu. Jadi bukan hanya bebas, tetapi
juga difikirkan bagaimana kehidupannya setelahnya itu. Jadi tidak selalu yang namanya merdeka itu enak, tidak selalu. Ya. Kadang-kadang dijajah atau dimiliki oleh orang itu lebih enak daripada merdeka. Nah, lalu ada lagi kejadian, yaitu tentang Ka'ab bin Ashraf namanya. Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang penyair yang dia juga sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi ketika mendengar kekalahan orang-orang musyrik dari orang muslim dalam perang Badar. Penyair Ka'ab bin Ashraf ini, lalu dia pergi ke Mekah, kemudian di sana dia menyatakan bela sungkawa tentang kekalahan orang-orang musyrik itu dari orang-orang Islam. Lalu kemudian orang-orang Mekah itu tanya kepada Ka'ab bin Ashraf untuk mengedem-ngedem diri, ya, untuk mendinginkan diri, perasaan habis kalah, perasaan kecewa, itu nanya sama Ashraf. Ashraf ini kan figur atau selebriti lah zaman sekarang begitu, penyair. Selebriti zaman dulu itu penyair. Belum ada yang selebriti model sekarang, itu belum ada. Selebriti zaman dulu penyair yang itu butuh keterampilan, ya, meskipun hanya penyair tapi itu sulit. Jadi tidak hanya syukur bisa ngomong-ngomong kemudian syukur lucu, itu enggak, tapi betul-betul mereka berpikir untuk bisa jadi penyair itu. Lalu Ashraf itu ditanya, katanya orang-orang kafir Quraisy, kita mau nanya sama kamu wahai Ashraf, mana yang lebih dicintai Allah? Ya, sekali lagi kita ingatkan, orang-orang musyrik itu mengenal Allah, tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, orang-orang kafir, nanyanya sama orang-orang kafir Quraisy, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Nah, kenal Allah. Tetapi pemahamannya itu beda dengan Allah kita, Allah yang diajarkan Nabi Muhammad. Mereka hanya tauhidnya tauhid rububiyah, tauhid tentang keimanan tentang bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Ya, hanya masalah-masalah tauhid keimanan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Tapi tauhid uluhiyahnya, ibadahnya hanya kepada Allah, itu yang nggak mau. Jadi kalau ditanya, kamu orang kafir? Ya. Siapa yang nyiptain kamu? Allah. Lah gitu. Tapi kamu nyembahnya Allah saja? Enggak. Nah itu, makanya katakan kafir. Enggak mau, suruh nyembah Allah saja enggak mau. Tapi kalau ditanya siapa yang nyiptain bumi, langit, matahari, rembulan? Allah. Gitu. Tapi kamu nyembah Allah saja? Enggak. Banyak Tuhannya. Itulah yang membedakan. Ini juga begitu. Ditanya Ashraf ini, ya, demi Allah, begitu. Demi Allah, sama kayak kita, demi Allah. Demi Allah, mana yang lebih utama, agama Muhammad atau agama kita ini yang lebih dicintai sama Allah, itu mana? Katanya Ashraf, jalan kalian lebih lurus, jalan kalian lebih dicintai oleh Allah. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat
yang menyindir tentang perkataannya Ashraf tadi itu dalam surat An-Nisa ayat 51, alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab, bukankah kamu lihat, memperhatikan orang-orang yang telah diberi kitab, diberi bagian dari kitab, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka itu beriman kepada jibat dan taghut. Ya, taghut itu Tuhan selain Allah, begitu. Jibat itu sama Tuhan selain Allah yang diagung-agungkan. Kemudian wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, mereka itu atau si Ashraf tadi itu mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang kafir itu lebih benar jalannya, ahda, lebih benar, lebih mendapatkan petunjuk minalladzina amanu, daripada jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah, lebih lurus, ya, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalannya orang-orang muslim lebih lurus daripada jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah ini, orang-orang yang tersesat ini. Kemudian Ashraf kembali ke Madinah. Aslinya kan memang di Madinah, jauh-jauh dari Madinah ke Mekah itu untuk menghibur sebenarnya. Ya, bayangkan persaudaraan dalam kesesatan itu juga kuat loh. Ya, dari Madinah ke Mekah itu tujuannya hanya untuk menghibur saja. Sini Semarang hanya untuk ketemu orang-orang yang seide, ketemu dengan orang-orang yang sealiran, ketemu dengan orang-orang yang semanhaj, gitu. Makanya antum jangan heran kalau misalkan ada perkumpulan kayak sebelum ada corona itu ya, perkumpulan sedunia gitu, dari seluruh dunia datang berkumpul di satu tempat, padahal jauh melewati beberapa negara, menghabiskan dana yang begitu banyak. Untuk apa? Seneng kumpul dengan yang seide. Nah, kayak Ashraf itu seide. Kayak kalau antum reuni gitu ya, reuni bisa gitu, reuni masa kuliah, reuni Jakarta, antum di sini, iya datang karena kepingin ketemu lagi gitu. Berbagi, ini Ashraf ini berbagi kesedihan itu, bukan berbagi kegembiraan, berbagi kesedihan. Akhirnya dia kembali ke Madinah. Dan di Madinah ngacau lagi dia, masih nggak terima, ngacau dengan kemampuan syairnya. Dia kemana-mana menyairkan sanjungan-sanjungan terhadap wanita-wanita muslimah. Tapi sanjungan-sanjungannya itu sanjungan-sanjungan mesum, ya. Beda ya, menyanjung yang benar sama menyanjung nggak benar, itu beda. Nggak semua yang menyanjung itu kemudian baik. Hati-hati. Nggak usah dicontohkan lah, nanti jelek. Ya, cukup ada di pikiran antum aja sudahlah. Menyanjung bagaimana gitu ya. Itu Ashraf itu gitu. Yang dijadikan objek itu muslimah. Kata-kata indah ya, bagaikan apa begitu, menyakiti kaum muslimin, menyakiti kaum muslimah, dan juga mencaci maki Nabi Muhammad juga sana kemari itu. Dan itu sudah terkenal. Akhirnya Nabi Muhammad mengeluarkan
keputusan untuk membunuh Ashraf. Lalu Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat-sahabat, perkumpulan tertutup. Siapakah yang mau bunuh Ashraf? Ditawarkan kepada para sahabat. Lalu saat itu siap seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Saya Nabi. Jadi caranya nanti diserahkan sama Muhammad bin Maslamah sudah. Di Ashraf ini orang Yahudi gitu ya, aslinya orang Yahudi. Lalu bagaimana caranya Muhammad bin Maslamah ini? Ashraf ini tinggal sama orang-orang Yahudi yang mereka ya terlindungi lah. Terlindungi. Mungkin kalau sekarang itu ya seperti Salman Rushdie yang menulis buku ayat-ayat setan. Itu zaman saya masih SD ya. SD kelas 3. Itu Khomeini, pemimpin Iran, terlepas dari kesiahannya, cerita tentang Khomeini itu sudah memfatwakan mati Salman Rushdie, dan barang siapa yang bisa bunuh Salman Rushdie. Saat itu saya kelas 3, itu nominalnya itu sudah 5 miliar. Ya barang siapa yang bisa. Tapi sampai sekarang masih hidup Salman Rushdie di Inggris dengan penjagaan yang begitu ketat setiap harinya. Masih berlaku itu fatwa itu. Masih berlaku. Nah, itu Muhammad bin Maslamah tadi yang hendak menjadi eksekutornya. Ya. Ini jangan dikira ini Nabi Muhammad sebagai presiden loh ya. Nabi Muhammad sebagai presiden bukan orang-orang biasa. Presiden kok diolok-olok tiap hari kesana kemari, ya gitu. Sama zaman sekarang pun begitu, orang ngolok-ngolok presiden ya dihukum mati. Jadi jangan ngelihat bunuh-bunuh gitu. Ini presiden Nabi Muhammad ini, presiden Madinah, pemimpin tertinggi di Madinah. Lalu Muhammad bin Maslamah ini pura-pura nggak suka menemuin Ashraf dan ngomong pura-pura nggak suka dengan Nabi Muhammad. Katanya Muhammad bin Maslamah itu, Muhammad itu sekarang memberikan aturan untuk bayar zakat. Wah berat ini, saya ini berat. Jadi dengan adanya aturan itu menjadi kesulitan ekonomi. Bahasa kita itu pengakuannya Muhammad bin Maslamah kepada Ashraf. Terus tujuanmu apa ini nemuin saya ini? Saya mau pinjem duit gitu. Saya mau pinjem uang. Boleh. Tapi jaminannya apa? Itu. Saat itu Ashraf itu minta jaminannya itu istri-istrinya sahabat, istrinya Muhammad bin Maslamah atau istrinya sahabat yang lain. Ditolak. Emang mesum ini pikirannya orang ini ya. Jadi minta jaminan istri orang Yahudi ini. Ditolak yang lain. Akhirnya disepakati jaminannya senjata. Kenapa kok pakai cara gitu? Untuk mengeluarkan Ashraf dari perkumpulannya, dari kaumnya. Nanti dikeluarkan dari situ. Lalu oke, disetujui untuk jaminannya senjata. Kapan ini kita ketemuannya? Nah, disitulah ketemuan di luar bentengnya.
besok malam. Ya, oh iya, di mana? Di sana. Nanti akan saya bawa senjatanya, kamu bawa uangnya. Padahal itu rencananya Muhammad bin Maslamah. Nah, ketika malam saat pertemuan itu, Muhammad bin Maslamah ngajak 4 sahabat yang lain. Jadi 5 orang untuk nyergap Ashraf. Dan Ashraf itu sendirian gitu. Keluar dia sendirian, sudah disergap dan dibunuh di situ. Ya. Ini satu-satunya orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Satu-satunya. Padahal yang menyakiti Nabi itu banyak sekali. Berarti apa yang dilakukan oleh Ashraf itu memang sudah betul-betul keterlaluan dan membahayakan kehormatan pemimpin, membahayakan masyarakat. Itu kisah-kisah setelah terjadinya perang Badar. Kemudian yang berikutnya yaitu keadaan ini sudah menjelang perang Uhud. Ya, menjelang perang Uhud. Perang Uhud itu setahun setelah perang Badar. Setahun setelah perang Badar. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan di awal bahwasanya orang-orang kafir itu mereka masih merasa dendam. Kalau inget-ingetan tentang perang Badar itu selalu mereka terasa pahit gitu di pikiran, di dada. Pokoknya kepengin membalas, ingin mengembalikan pamor dari bangsa Arab. Karena dengan kekalahan mereka dari kaum muslimin, pamornya kaum Quraisy itu turun drastis, dicemooh. Masa sama orang muslim sedikit kalah, nah, gitu. Mereka itu diolok-olok di antara bangsa-bangsa yang lain. Memang saat itu bangsa Arab belum ada nama. Saat itu yang paling terkenal atau menjadi negara adidaya itu Persia sama Romawi. Itu dua negara adidaya itu sudah. Mungkin kalau sekarang Amerika gitu. Kalau zaman dulu Amerika sama Uni Soviet. Saat itu Persia sama Romawi. Udah, pokoknya kalau hadap-hadapan pasukan sama Persia atau Romawi, mundur semua, keder, nggak ada yang berani. Tuh. Jadi Arab itu kecil, nggak kepikiran saat itu orang Romawi, orang Persia itu nggak kepikiran, nggak nengok aja nggak sama bangsa Arab itu. Tapi nanti dengan kemunculan Islam itu tadi, mereka jadi kepingin tahu loh, ada Arab kok muncul gitu. Dan sampai akhirnya juga dikalahkan oleh orang Islam. Itulah diantara mukjizat, ya, mukjizat. Kok bisa ngalahin Persia? Nah, di sini mereka sudah siap-siap untuk melakukan balasan. Jadi selama setahun itu mereka nggalang dana, nggalang pasukan, dana terutama Abu Sufyan. Dia getol sekali. Pokoknya perdagangan itu dia sisihkan untuk menggalang dana, dia sisihkan untuk membiayai pasukan untuk perang kembali dengan kaum muslimin. Ya. Lalu saat itu terkumpul 3.000 pasukan. 3.000. Berlipat-lipat. Ketika dalam perang Badar 1.000-an. Ini udah 3.000
dengan persenjataan yang lebih lengkap, dan mereka nanti akhirnya akan perang di Uhud, gunung. Letaknya arah utara dari Madinah kurang lebih 5,5 kilo. Ya, nanti kalau antum udah ke sana, atau mungkin sudah ada ya. Soalnya di ruangan ini belum pernah ada yang ke sana, termasuk saya. Iya, kok tahu? Ya sekarang kan ada YouTube. Ya, kenapa? Dilihat YouTube lah. 5,5 kilometer kurang lebih dari Madinah. Ya, bisa kita bayangkan ya, jadi jalan 5 kilo gitu untuk ke Uhud. Dan mereka 700 pasukan bertameng, 200 pasukan berkuda. Berarti sekitar 2.000 itu hanya jalan kaki. Bawa pedang gitu saja, enggak bawa tameng. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Jauh. Ya jauh, dalam rangka balas dendam. Ya, bayangin. Orang muslim diem aja sebenarnya, diserang terus pokoknya. Ini bagi siapa yang mengatakan orang muslim itu suka perang, ya enggak, orang muslim itu diem saja. Hanya disalahi terus makanya. Bayangin ini dari Mekah, niat bener ini, niat ya. Dari Mekah loh, 350 kilo untuk nyerang. Ini kalau nggak niat ganggu apalagi. Sedangkan orang Islam diam saja di Madinah. Nggak di tengah-tengah itu nggak, ya diam di sana. Diganggu memang. Ini sebelumnya Rasulullah SAW sudah bermimpi ya tentang perang Uhud ini. Bermimpi bahwasanya Rasulullah itu mengayunkan pedang, lalu pedangnya patah. Ini isyarat bahwasanya nanti orang muslim itu kalah di dalam perang Uhud ini. Pedang beliau itu patah. Kemudian di ayunan kedua pedang beliau itu utuh lagi, gitu kata Rasulullah. Dan katanya Nabi Muhammad dalam mimpi itu juga melihat seekor sapi. Seekor sapi yang itu adalah isyarat tentang kaum muslimin saat itu yang menjadi korban di dalam perang Uhud. Ya, jadi sebenarnya Rasulullah itu sudah ada firasat dengan mimpi itu, sudah tahu beliau. Ya, tapi beliau tetap berperang. Tuh. Dan di situ juga Rasulullah dalam riwayat yang lain beliau dalam mimpinya itu ra'aitu anni fi dir'in hasinah. Saya memakai baju besi yang kuat. Fa awal tuhal Madinah, dan di situ ya aku mentakwilkannya sebagai Madinah. Nah, sebagai Madinah yang melindungi Nabi Muhammad begitu. Dan ketika kaum Quraisy tadi itu mendekat ke Madinah, Rasulullah seperti biasa beliau bermusyawarah bagaimana cara terbaik untuk menghadapi kaum Quraisy ini yang kedua. Lalu mereka usul-usul. Intinya usulnya itu dua. Menghadapi kaum Quraisy itu di dalam kota, perang kota, atau menghadapi kaum Quraisy itu keluar. Sedangkan Rasulullah berdasarkan mimpi tadi itu yang
ditakwilkan baju besinya yang melindungi itu adalah Madinah, maka beliau lebih setuju sebenarnya untuk di dalam kota. Dalam kota. Jadi perang kota karena lebih mengetahui seluk-beluk kota. Jadi musuh itu dibiarkan masuk ke dalam kota, terus nanti ditutup gitu. Perangnya model kayak gitu juga. Tapi ternyata ide atau pendapat Rasulullah yang ini, perang dalam kota ini, itu kurang disetujui oleh para sahabat-sahabat. Meskipun ada juga sahabat yang menyetujui hal tersebut, dan mereka itu mengatakan bahwasanya terutama orang-orang Ansor ya, orang-orang Ansor, Nabi Muhammad, kita itu dulu ketika sebelum Islam, kita itu biasa perang tuh keluar, kita hadapi. Nah sekarang udah Islam, nah kita lebih berani lagi, ya keluar seharusnya, nah, gitu. Keluar saja Nabi, jangan sembunyi di sini. Oh, itu. Akhirnya Nabi Muhammad saat itu sempat ragu, tapi kemudian beliau masuk rumah, ya, mengenakan baju besi, baju perang. Saat itu sahabat-sahabat itu saling, kamu ini gimana sih, gitu ya. Wong Nabi itu loh sudah setuju di dalam, kok kamu ngomong begitu, ya. Saling menyalahkan itu, menyalahkan. Dan ketika dikatakan kepada Rasulullah, Rasul, tidak apa-apa sudah, kita perang di dalam kota, dalam Madinah. Tapi katanya Nabi Muhammad, beliau mengatakan bahwasanya ketika seorang nabi itu sudah memakai pakaian perangnya, maka pantang untuk dicopot lagi. Ya sudah, putusan keluar, ya keluar sudah. Akhirnya diputuskan untuk perang di Uhud tadi itu. Jadi tidak dalam perang kota lagi. Jadi kalau Nabi sudah pakai pakaian perang, maka tidak akan dicopot lagi sampai terjadi perang, katanya Rasulullah. Saat itu orang munafik, rajanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu biasa, dia itu cari muka mesti, ya, orang rajanya orang munafik itu, saya itu setuju sama Muhammad itu di dalam kota sebenarnya, nah, gitu. Jadi itu mesti cari-cari muka, cari untung sendiri gitu itu. Nanti juga bikin ulah lagi nih nanti. Salah satu kekalahan kaum muslimin juga karena ulahnya Ubay bin Salul. Nanti ketika berangkat perang tadi itu. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian setelah perang Badar dan sebelum perang Uhud. Dan untuk perang Uhudnya kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, insyaallah. Taib, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, dan semoga bisa istiqomah lagi. Tetap kita berusaha lahir dan batin untuk menjaga diri pada saat-saat pandemi semacam ini. Usaha dohir dengan protokol-protokol kesehatan, dan usaha batin dengan berdoa, banyak ibadah, banyak bersedekah, banyak berzikir, ya, itu akan melindungi kita. Insyaallah Allah akan melindungi kita lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.